Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sudah bangun dengan sehat dan semangat di hari ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 10 Desember 2022. Bacaan kita pagi ini dari 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 8 demikian. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kala orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer bin Rehob Raja Soba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urang keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer Raja Soba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram di Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Barotai, yaitu kota-kota Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Semua karena anugerahnya. Saudara-saudaraku, sebelumnya kita membaca kisah Daud yang bersyukur kepada Allah, memuji Allah serta meninggikan namanya, setelah menyadari bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Walaupun Daud berkeinginan dan berencana akan mendirikan bait Allah, sebab Tabut masih tinggal di tenda, sementara ia sudah tinggal di istana. Namun kerinduan itu tidaklah dipandang baik oleh Tuhan, sebab keturunannya lah yang akan mendirikan rumah Allah kelak. Daud tidak kecewa sebab ia sadar bahwa Tuhan yang memanggilnya dengan menjadi raja yang baik, meletakkan pondasi kerajaan yang kekal atas umat Ilahi. Tuhan memberikan kepercayaan agar Daud menciptakan keamanan dan ketenangan bagi umatnya. Teks yang kita baca saudara sekalian pagi ini membuktikan bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Daud satu persatu sedang dikabulkan. Allah sungguh menyertainya. Kisah heroik kemenangan Daud dicatat dan diceritakan secara turun-temurun oleh orang Israel sebagai suatu kebanggaan. Dimulai dari pendudukan orang Filistin yang memungkinkan Daud mengambil kendali pemerintahan di ibu kota. Bangsa Filistin yang tinggal di bagian barat Israel adalah tetangga yang paling banyak menyulitkan Israel selama berabad-abad. Namun di bawah kepemimpinan Daud, bangsa Filistin yang disebut sekarang Palestina berhasil ditundukkan. Lalu bangsa Moab juga berhasil ditaklukkan oleh Daud. Dengan strategi tak semua orang Moab dibinasakan. Tetapi Daud mendapatkan upeti dari mereka. Aram ini penting untuk menunjukkan kekuatan dan dominasi Israel. Berikutnya Daud mengalahkan Hadadezer Raja Soba, sekaligus menundukkan orang Aram yang bermaksud membantu Hadadezer dan wilayah sungai Efrat. Sebagai tanda penaklukan, Daud menempatkan pasukannya di daerah-daerah tersebut. Daud juga mendapat banyak benda jarahan dari hasil peperangan yang semuanya dibawa ke Yerusalem untuk dikhususkan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, kemenangan, berkat dan kesejahteraan yang dialami Israel dalam masa pemerintahan Daud inilah yang menyebabkan Daud sering disebut sebagai raja terbesar dalam sejarah Israel. Inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan terjadi pada masa pemerintahan Saul, tetapi ia menolak Allah. Karena Daud bersedia tunduk pada pemerintahan Allah, maka Tuhan pun menundukkan bangsa-bangsa di kakinya. Ini bukanlah prinsip tabur tuai,
Tetapi ketaatan kita pada Allah memang akan menggiring kita pada pemenuhan rancangan Allah dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku, jikalau kita ingin melihat rencana Allah tergenapi dalam hidup kita, tidak ada cara lain selain kita terus berjuang untuk taat dan hidup di dalam kekuasaannya. Saudara, maka sikap terbaik kita adalah tunduk. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 6. Karena Daud berusaha untuk tetap taat dan tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita melihat segala berkat Tuhan yang ia sediakan dan yang sesungguhnya berlimpah dalam kehidupan kita? Adakah berkat Tuhan yang melimpah membuat kita makin tunduk dan menaruh hormat pada Tuhan saja? Adakah semua itu mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah ancaman resesi global saat ini, Tuhan masih tetap pelihara? Memang betul, wajarlah jikalau kita berusaha berjuang, bahkan mempersiapkan segala sesuatunya ketika resesi itu pun datang. Tapi apakah semua itu akan mengurangi kasih sayang Tuhan kepada kita? Tidak, saudara-saudaraku. Marilah kita renungkan sejenak. Karya besar Tuhan bagi seluruh dunia. Lagu-lagu pujian Natal telah mulai dikumandangkan, memperingati karya besar Tuhan bagi seluruh dunia. Keamanan, ketentraman, dan keselamatan telah diberikan secara sempurna melalui Yesus Kristus sebagai keturunan Daud. Dia jugalah yang akan tetap menolong baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak karena firman-Mu pada pagi ini telah membekali kami, telah kami baca, telah kami renungkan sebelum kami beraktivitas di hari ini. Bapa di surga, kiranya dalam masa-masa minggu Advent yang kami peringati pada tahun ini, membuat kami semakin merenungkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan yang telah kami alami seorang demi seorang. Kami bersyukur untuk karya besar Kristus yang telah nyata bagi kami, telah menganugerahkan keamanan, ketentraman, dan keselamatan. Kami bersyukur ya Bapa karena kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu yang mewarisi semuanya itu. Kami hanya berdoa kepada-Mu, berilah kami kekuatan untuk tetap taat, tetap hormat. Dan ketika kami merenungkan segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami, biarkanlah kami semakin bersimpu di bawah kaki-Mu, merendahkan diri, bahwa apa yang ada pada kami, apa yang bisa kami lakukan, dan apa yang akan terjadi di hari esok kami, ada di dalam tangan kasih-Mu yang tak pernah berubah. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah kami, yang begitu baik dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu. Engkau telah sediakan bagi kami, bagi umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau. Hamba-Mu mendoakan bagi seluruh umat-umat Kristiani di seluruh dunia yang sedang mempersiapkan perayaan Natal pada tahun ini. Dalam peringatan kami menjelang minggu Advent ini, kami mohon Tuhan terus berkarya dalam hidup kami, agar kami semakin bisa bersaksi bagi dunia ini tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa Surgawi, ke dalam tangan kasih-Mu hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi pada pagi ini dimanapun mereka berada. Dalam segala keadaan mereka, dalam kesibukan mereka bersama segenap anggota keluarga, segenap jemaat Tuhan, segenap saudara-saudara. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup. Bawalah mereka ke hati-Mu Tuhan, supaya mereka menikmati segala janji-janji berkat-Mu. Biarlah kami sebagai umat-umat-Mu tetap menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.